Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini tidak lain untuk memenuhi tugas UTS Ilmul Aswat atau fonologi yang diampu oleh Ibu dosen Eni Zulfa Hidayah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khalifatus Sa'diyah dengan NIM 211104030015. Di sini saya akan menjelaskan beberapa submateri. Yang pertama yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan fonologi, pengertiannya fonologi itu apa. Terus yang kedua, objek kajian serta sejarah dari fonologi. Dan yang terakhir yaitu mengenai perbedaan antara fonetik serta fonemik. Sebelum masuk pada sub pertama, perlu diketahui apa sih yang dinamakan dengan as-saut atau bunyi. As-saut di sini diartikan as-saut huwa asarun yahdatsu ihtizazal ajsami wa yantaqilu fi wasati madi wa idraku bihasati sam'i. Yang dimaksud dengan bunyi ialah suatu pengaruh yang menyebabkan bergetarnya anggota badan dan berpindahnya bahan-bahan material yang ada dalam tubuh serta kemudian dirasakan oleh indera pendengaran yaitu telinga. Kemudian masuk yang kedua yaitu ta'rif dari fonologi atau ilmul aswat. Ilmul aswat secara bahasa itu berasal dari dua kata, atau fonologi ini berasal dari dua kata, fon dan logos. Fon di sini berarti bunyi, sedangkan logos itu adalah bahasa. Jadi jika digabungkan, fonologi itu artinya ilmu tentang bunyi bahasa. Begitupun dalam bahasa Arab, ilmul aswat, ilmu dan al-aswat. Ilmu artinya pengetahuan, sedangkan al-aswat tentang bunyi. Jadi jika digabungkan, ilmul aswat itu ilmu pengetahuan tentang bunyi. Fonologi itu dapat disimpulkan secara bahasa artinya ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Kalau berbicara mengenai fonologi atau berbicara mengenai bahasa itu pasti tidak akan ada habisnya. Banyak sekali para ahli yang berbeda pendapat di dalam pendefinisian ilmul aswat atau fonologi ini. Bahkan tidak jarang dari mereka yang berbeda pendapat. Di sini saya mengutip dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Ahmad Suyuti, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ilmul aswat huwa al-ilmu yadrusu ilqa'us sauti wa intiqaluhu wa istiqbaluhu. Yang dimaksud dengan ilmul aswat ialah ilmu yang mempelajari tentang bertemunya suara, kemudian sampainya suara, hingga perbedaan antara suara. Terus yang kedua ada definisi dari Dr. Jamil Uluwus. Beliau mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan ilmul aswat. Ilmul aswat ialah al-ilmu yadrusu al-mustawa as-sauti wahia al-hurufu. Yang dimaksud dengan ilmul aswat ialah tingkatan ilmu yang paling terkecil yaitu huruf. Huruf itu nantinya yang akan menjadi suatu bunyi. Kemudian dari sini dapat disimpulkan bahwasanya arti dari ilmul aswat atau fonologi secara terminologi atau secara istilah, bahwasanya ilmul aswat di sini adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang bunyi bahasa, baik itu dari aspek bunyi, dari aspek fungsinya, hingga tempat keluarnya bunyi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu objek kajian dari fonologi. Objek kajian dari fonologi ini sendiri kan sudah jelas dari tadi pengertian fonologi secara bahasa maupun secara istilah, yaitu mengkaji tentang bunyi bahasa. Jadi dapat disimpulkan di sini objek kajiannya adalah ilmu tentang bahasa, tentang bunyi bahasa. Objek kajian dari fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan antara fonetik dan fonemik. Fonetik dan fonemik ini merupakan cabang dari fonologi. Fonologi ini memiliki dua cabang yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik itu cabang dari fonologi yang fokus kajiannya itu lebih ke bunyi bahasa, bagaimana bunyi bahasa tersebut bisa dihasilkan, bagaimana bunyi bahasa tersebut
bisa dihafalkan dan diucapkan oleh manusia. Kemudian kalau fonemik itu lebih fokus kajiannya pada bunyi bahasa. Bagaimana sih bunyi bahasa itu dilihat dari segi fungsinya yang dijadikan sebagai pembeda arti, pembeda makna. Fonetik di sini terbagi menjadi 3, yaitu fonetik artikulatori atau ilmul aswat an-nutqi. Ilmul aswat an-nutqi di sini itu diartikan sebagai ilmu tentang bunyi, mengkaji tentang bunyi bahasa yang fokusnya itu lebih pada alat indera pengucapan manusia, yaitu mulut, lidah, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada fonetik akusti atau ilmul aswat atau artikulatori. Ilmul aswat akuisti. Ilmul aswat akuisti ini merupakan ilmul aswat yang fokus kajiannya di bidang dari segi fisik, yaitu seperti bagaimana frekuensi bunyi, bagaimana getaran bunyi tersebut, dan lain sebagainya. Kayak contohnya dari sumber bunyi alat-alat musik, dan lain sebagainya itu. Terus yang terakhir ada fonetik auditori atau ilmul aswat as-sam'i. Ilmul aswat as-sam'i itu adalah ilmu aswat atau ilmu yang mengkaji tentang bunyi yang lebih fokus pada melalui indera pendengaran, yaitu telinga, dari sesuatu yang didengarkan oleh telinga. Dari sejarahnya, fonologi ini bisa dikategorikan sebagai ilmu baru dan juga ilmu lama, disiplin ilmu baru dan juga disiplin ilmu lama. Dikatakan sebagai disiplin ilmu yang baru karena fonologi ini berkembang pada abad ke-19 setelah era strukturalisme Eropa yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure, yang mana Ferdinand de Saussure ini dikenal sebagai bapak linguistik modern. Beliau sempat mencurahkan pemikiran-pemikirannya dalam buku yang berjudul Cours de Linguistique Générale, yang mana buku tersebut kemudian diterbitkan oleh dua muridnya, yaitu Albert Schweitzer dan Charles Bailey pada tahun 1915. Kemudian mereka menerbitkan buku tersebut berdasarkan hasil catatan selama Ferdinand de Saussure tersebut mengajar di kampus Jenewa, Swiss, yang kemudian dari sini banyaklah diterjemahkan hasil buku tersebut ke dalam bahasa-bahasa asing lainnya, kayak bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris. Terus yang kedua dikategorikan sebagai ilmu yang lama karena fonologi atau ilmu tentang bunyi ini sudah dipelajari di berbagai negara, mulai dari India, Romawi, Yunani itu sejak zaman dahulu. Masuknya ilmu bunyi ini ke dunia barat bermula dari terjemahan Max Muller terhadap buku Risveda Pratisakya yang bertulis bahasa Sangsekerta pada tahun 1858. Dalam hal ini, dalam masa penerjemahan Max Muller tersebut, ilmu tentang bunyi ini masih berkembang yang masih cukup sederhana. Kemudian datanglah Plato. Dari situ bahasa ilmu tentang bunyi itu mulai berkembang dan banyak digunakan oleh para ahli, seperti contohnya Ibnu Sina dan Ibnu Jini. Berbicara tentang sejarah dari fonologi itu dikategorikan sebagai dua disiplin ilmu, yaitu ilmu baru dan ilmu modern. Dikategorikan sebagai ilmu baru karena fonologi ini berkembang pada abad 19 setelah era strukturalisme Eropa yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini dikenal sebagai bapak linguistik modern, yang mana dalam hal ini Ferdinand de Saussure banyak mencurahkan pemikiran-pemikirannya yang kemudian diterbitkan oleh dua muridnya, yaitu Charles dan Albert, yang diterbitkan berdasarkan hasil dari catatan mereka selama kuliah. Mereka menerbitkan buku tersebut 2 tahun setelah Ferdinand
wafat atau meninggal dunia, yang kemudian buku tersebut banyak dikenal oleh orang-orang dan mulai diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing lainnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa Melayu. Kemudian dikategorikan sebagai ilmu lama atau disiplin ilmu lama karena fonologi ini sudah dipelajari mulai dari zaman dahulu di berbagai negara kayak contohnya India, Romawi, serta Yunani. Di sini pada masa itu dikenalkan oleh Max Muller. Beliau mengkaji buku yang berjudul Risveda Pratisakya, yang mana dalam buku tersebut kajiannya itu masih sangat sederhana. Yang kemudian datanglah Plato, kemudian dikembangkan menjadi kajian yang lebih modern lagi, lebih kompleks lagi, dan dari sinilah fonologi atau ilmu tentang bunyi ini mulai berkembang dan mulai banyak digunakan oleh para ahli seperti contohnya Ibnu Sina, kemudian Ibnu Jini, dan lain sebagainya itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.